What's up everyone? Satya. What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ya kali ini mungkin konsep baru lagi karena ini di rumahnya temanku, aku syutingnya. Nah jadi kemarin kita sudah kenal-kenalan. Nah mungkin kali ini kita bakalan langsung membahas apa enak ya? Apa yang lagi viral kayak KKN Desa Penari. Mungkin masih ragu sih karena banyak info-info yang kurang saya ketahui. Nah jadi mau bahas apa Ben? Nah saya bakal bahas nih, yaitu film atau series yang lagi viral atau bakalan muncul juga, yaitu Ultraman Decker. Lah, Ultraman Decker kan udah lama, udah sebulan yang lalu banyak kok yang bahas-bahas. Iya sih, banyak channel-channel lain yang udah ngebahas kayak Kang Magan Reza ya tentunya, terus ada DC Chandra dan ada beberapa channel yang membahas-bahas tokusatsu Ultraman lain. Ya mungkin yang mau aku bahas yaitu masalah teori dan harapan. Itu juga aku bakal bahas hipnosis, parakes, ya masih berhubungan dengan teori-teori yang bakal aku buat kali ini. Dan mungkin teman-teman malah nanya, lah kok bahas Ultraman? Ya gimana sih? Ya ini salah satu hobi aku sih, karena di video sebelumnya aku juga mengatakan bahwa aku masih menonton yang nama dunia tokusatsu. Apa itu dunia tokusatsu? Yaitu dunia sebuah istilah dalam bahasa Jepang untuk efek khusus dan sering kali digunakan untuk menyebut film fiksi ilmiah, fantasi, horor, dan peran-peran budaya Jepangnya. Ya berarti film-film superhero yang nyata ya, seperti Power Rangers ataupun Kamen Rider, Ultraman dan yang lain-lainnya. Nah, mengapa aku bahas Ultraman Decker? Karena gak lama lagi bakal liris nih, yaitu di tanggal 9 Juli 2022 di TV Tokyo ya. Dan juga di kanal YouTube resmi Ultraman Official Suburaya. Oke, Ultraman Decker ini juga salah satu Ultraman yang digadang-gadang merupakan next generation-nya Daina. Masih seperti Naruto ya, ada Boruto, next generation Naruto. Dan juga masih berhubungan dengan Ultraman Trigger tentunya. Karena Ultraman Trigger juga merupakan new generation dari Ultraman Taiga. Tentunya masih banyak hubungan dari Ultraman Trigger dalam hal cerita, bahkan beberapa tentaranya pun juga masih sama, itu tak menggunakan God Select. Sebelum itu aku bakalan menilai sedikit masalah formnya. Formnya keren sih. Ini Daina banget ya Ultraman Decker ini, karena seperti Trigger kemarin ya masih mirip dengan Ultraman 3. Kalau Decker ini ada perbedaan sedikit, walaupun masih sama di bagian merah dan birunya di bagian paha dan perut. Perbedaannya ini di bagian dada ya, ataupun di bagian kalung emasnya itu. Trigger kan masih mirip kemarin sama Ultraman 3, rada mirip ya. Tapi kalau Ultraman Decker keren, model menyamping, bahkan visor dadanya juga terlihat menyamping seperti Ultraman Knights. Dan emas yang menyamping ini rada mirip juga dengan gladiator tentunya ya, pejuang-pejuang seperti dewa-dewa Nordik tentunya. Tentunya form-form lain juga masih sama dengan Ultraman Daina, sama seperti Ultraman Trigger ya, masih mengikuti Ultraman 3, yaitu ada Strong Type dan juga Miracle Type. Untuk Strong Type penilaianku sedikit, yaitu entah mengapa kalau aku melihatnya masih mirip dengan Terranoid, yaitu salah satu imitationnya Daina ya di episode terakhir Ultraman Daina itu. Dan juga di Strong Type ini ada hal yang keren, yaitu bagian kanannya, yaitu ada penambahan sebuah sental kata teman-teman ya. Oke, kalau untuk masalah Miracle Type penilaianku sedikit, itu abstraknya keren sih. Ada beberapa hal yang tidak simetris yang menurutku masih keren-keren saja. Masih mirip juga dengan tentunya dengan Miracle Type Ultraman Daina. Oke, nah sekarang ke case-nya nih. Di case-nya sekarang ada namanya Kanata Asumi yang diperankan oleh Hiroki Matsumoto. Kanata Asumi ini yang bakalan menjadi hostnya Ultraman Decker. Keren sih namanya, masih ada kesamaan dengan host Ultraman Daina, yaitu Shin Asuka. Kesamaannya itu dikata ya itulah. Masih sama-sama juga dengan Ultraman Trigger dan 3, itu Daiko Madoka dan Kengo Manaka. Oke, selanjutnya ada Ichika Kirino diperankan oleh Yuka Murayama. Dia ini yang bakalan menjadi cewek-cewek femininnya tentunya ya. Mungkin di dunia tokusatsu ini sudah jelas ada yang feminin dan juga ada yang tomboy. Lanjut ada Soma Ryuman dan diperankan oleh Nobunaga Daichi yang tentunya bakalan menjadi teman dari Kanata Asumi sebagai tentara di God Select.
Lalu ada Yuichiro Asakage, pernah kala Yuko Yanagi yang bakalan menjadi apa sih, saintis apa? Ilmuwan. Yang bakalan menjadi ilmuwan di series Decker ini. Nah, mungkin jika kita melihat Yuko Yanagi ini, kita langsung teringat dengan movie Ultraman Zero yang versus Bella, karena dia pernah menjadi host Ultraman Zero yang merasuki tubuhnya. Oke, kita buka sedikit teori itunya. Lanjut ada Sawa Kaizaki, ya diperankan oleh Sai Miyazawa. Wis, balik lagi nih tante ini. Nah, dia di sini sebagai wakil kapten dari tim God Select baru ini. Harapnya sih jadi kapten ya, keren sih. Rata-rata mirip dengan Ultraman 3 nih, yaitu kaptennya seorang cewek. Nah, kemarin mungkin teman-teman lagi heboh-hebohnya nih, karena dia juga pernah muncul di film Ultraman, yaitu movie Ultraman Saga. Oke, sebelum saya lanjut menjelaskan para cast, saya sedikit akan menjelaskan sinopsisnya. Ultraman Decker berlangsung pada beberapa tahun setelah berakhirnya Ultraman Trigger New Generation 3. Nah, berarti masih nyambung gak dengan Ultraman Trigger? Dengan umat manusia telah berpartisipasi dalam eksplorasi luar angkasa ketika makhluk misterius bernama Spirus meluncurkan serangan mereka terhadap umat manusia dan mengubah bumi menjadi planet dari pulau-pulau terpencil. Nah, Spirus lagi nih ya, yaitu musuh bebuyutan dari Ultraman Dyna tentunya. Ultraman Decker muncul di tengah kekacauan dan terikat dengan manusia bernama Kanata Asumi yang ikut bergabung dengan God Select yang telah direformasi untuk melawan penyerang baru bumi. Keren sih sinopsisnya ini. Ya, walaupun masih ada beberapa hal yang bisa kita teorikan dari sinopsis ini. Oke, langsung saja teori apa yang bakal kita bahas? Ini dia. Nah, yang pertama, teori movie Ultraman Dyna dan 3 Warrior of Starlight. Kemungkinan cerita dari Ultraman Decker ini bakalan nyambung atau sama dengan movie tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Trigger tidak mengambil cerita series dari Ultraman 3, malah mengambil cerita dari movie Ultraman 3, yaitu Ultraman 3 Final Odyssey, yaitu tentang masalah Three Dark Giant. Nah, mungkin berarti jika memang mengambil dari movie Warrior of Starlight ini, musuh utamanya itu bakalan alien Manila yang pernah membajak sebuah pesawat tempur yang bernama Poseidon mohon maaf lupa saya. Oke, next, yaitu teori Ultraman Zero dan Ultraman Saga. Nah, mengapa hal ini bisa jadi? Kembali lagi kepada para cast tadi, yaitu ada Yuichiro Asakage yang pernah menjadi sebagai host Ultraman Zero nih. Nah, berarti kemungkinan Ultraman Zero bakalan muncul nih di series Ultraman Decker nih. Kalau teori Ultraman Saga pula, karena tadi ada Sawa Kaizaki. Nah, Sawa Kaizaki ini kan pernah menjadi tentara pejuang ya di movie Ultraman Saga. Nah, kemungkinan cerita Ultraman Decker bakalan nyambung dengan Ultraman Saga atau masih berhubungan. Jadi kalau misalnya masih nyambung dengan Ultraman Saga, maka Ultraman Decker bakal nyambung dengan series Ultraman Dyna. Karena mengapa? Seperti kita ketahui, di akhir series Ultraman Dyna, Dyna itu terbuang ke sebuah black hole aneh dan hilang begitu saja, dan seriesnya pun tamat. Kemudian muncullah movie Ultraman Saga, yang dimana tiba-tiba saja Dyna muncul di sana menjadi pahlawan juga, tiba-tiba kalah, dan akhirnya salah seorang juga dari universe-nya datang yang kalau nggak salah namanya si Taiga yang menjadi host dari Ultraman Zero nih. Nah, jadi masih bingung sih, kalau memang teori benar, maka teori sebelumnya itu teori movie bakalan terbantahkan, maka Ultraman Decker bakalan mengambil cerita dari series Ultraman Dyna. Oke, teori selanjutnya nih, kita masih membahas masalah Yuichiro Asakage. Oke, si Asakage aja nih ya, karena Asakage ini kan bakalan jadi ilmiah yang juga digadang-gadang bakalan menjadi musuh bebuyutan dari Ultraman Decker ini. Kayaknya kurang asik sih kalau memang dia yang jadi musuhnya ya. Agak aneh saja tapi keren-keren sih. Sifatnya dikatakan bahwa dia bakalan sok cuek, bakalan agak cool gitu ya. Masih mirip-mirip dengan Akito Hijiria yang ilmuwan dari Ultraman Trigger. Hal ini keren juga sih. Ini masih mengambil konsep-konsep dari 3 dan Dyna. Mengapa? Seperti yang kita tahu, ilmuwan dari Ultraman 3 itu Masami Hori. Nah, sedangkan ilmuwan dari Ultraman Dyna yaitu Sutomu Nakajima.
Nah, apa kesamaan dari mereka? Ya, mereka terlihat sama-sama seperti bapak-bapak dan ada sebuah keculunan dari mereka sih ya. Keren sih, dan mohon maaf, mereka berbadan ya sedikit gembrong aja gitu. Ada sebuah kemiripan. Nah, kemungkinan juga Asakage ini bakalan juga mirip seperti Akito, yaitu anak yang ya, pendiam, sok cool. Dan apakah juga dia bakalan cinta bertepuk sebelah tangan seperti Akito? Dan nah, sudahlah. Oke, mungkin hanya itu teori yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau videonya ya membosankan dan terlalu panjang, mohon maaf teman-teman, karena ya kita masih permulaan ya. Dan saya sarankan ke teman-teman untuk terus menunggu info-info dari Ultraman Decker ini yang bakalan diupdate setiap hari Kamis. Dan juga harapan saya next ke Suburaya untuk next setelah Ultraman Decker ini mungkin cukup dulu new generation, jangan new generation Ultraman Gaia, cukup ya. Mungkin orang masih menganggap TDG, tapi saya berharap sungguh next Ultraman bukan next generation of Ultraman Gaia. Mungkin hanya sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan tunggu next video. Bye bye.